Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 2. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 82. Ayo kita menalar soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, jika M menyatakan jumlah uang yang dipinjam oleh seseorang dari suatu bank, B% menyatakan persentase bunga tunggal per tahun dari bank tersebut, N menyatakan lama meminjam uang dalam satuan bulan, dan T menyatakan total uang yang wajib dikembalikan peminjam uang kepada bank selama N bulan. Nyatakan T dalam M, N, dan B. Oke, nah sebelum mengerjakan, Kak Sari sudah buat di sini ya, Kak Sari catat ulang di mana M adalah pinjaman bank tadi, B% adalah persentase bunga tunggal per tahun. Ingat, B persennya ini masih dalam per tahun ya. Sementara N-nya adalah lama meminjam dalam satuan bulan. Di sini bunganya tahun, lama meminjamnya satuannya bulan. Oke, kemudian T-nya adalah total uang yang wajib dikembalikan. Nah, bagaimana menentukan rumus T? T rumusnya adalah total uang yang wajib dikembalikan itu sejumlah pinjaman dia, terus ditambah dengan bunganya. Ya, gitu ya. Jadi kalau pinjam uang di bank itu memang ada bunganya. Oke, pinjamannya berapa di sini? Pinjamannya adalah M ditambah bunga. Rumus untuk menghitung bunga itu caranya gini deh. N per 12 dikali bunganya, yaitu B%, boleh ditulis B per 100 dikali besar pinjamannya, yaitu M. Nah, kenapa di sini muncul per 12? Karena N-nya kita tadi masih dalam satuan bulan, sementara B-nya ini dalam satuan tahun. Jadi harus disamakan ya, dijadikan per 12. Gini. Jadi rumus T adalah M ditambah dalam kurung N per 12 dikali B per 100 dikali M. Seperti ini. Nah, kalau mau membuktikan dengan angka-angka, ini boleh Kak Sari kasih contoh kasus sederhana aja ya untuk membuktikannya. Yuk, misalnya meminjam uangnya atau M-nya sebesar 1 juta rupiah. Kemudian bunga yang ditetapkan oleh banknya adalah 18% per tahun. Kemudian dia meminjamnya selama 8 bulan aja deh. Berarti N-nya 8 bulan. Nah, maka total uang yang harus dia kembalikan T sama dengan, kita masukkan rumus kita ini ya, M ditambah dalam kurung N per 12 dikali B per 100 kali M. Gini, sama dengan M-nya 1 juta ditambah N per 12, berarti N-nya kan 8 ya, 8 per 12 dikali B per 100, B persen. B-nya adalah 18%, berarti 18 per 100 dikali M lagi. M-nya ya 1 juta. Gini, terus dihitung ya. 1 jutanya boleh ditulis dulu. Ditambah ini deh, 8 sama 12 ini bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 4 aja. 8 bagi 4 adalah 2, 12 bagi 4 adalah 3. Kemudian 18 bisa dibagi 3, 18 bagi 3 adalah 6. Nah, di sini ada 02, bisa dicoret dengan 02 yang bawah ini. Tersisa 2 kali 6, 12 dikali 1, tetap 12, diikuti nolnya 4. 12, nolnya 4. Atau dibaca 120.000. 1 juta ditambah 120.000 adalah 1.120.000. Oke, ini kalau pakai contoh angka. Jadi pinjamannya 1 juta harus dikembalikan plus harus membayar bunga 120.000. Jadi totalnya 1.120.000. Kalau kalian hanya perlu sampai rumusnya aja, boleh ya sampai di sini aja. T sama dengan M ditambah dalam kurung N per 12 dikali B per 100 dikali M. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, kita baca dulu. Suatu barang diberi harga H rupiah.
barang tersebut diberi diskon sebesar D%. Jika HD menyatakan harga barang setelah dikenai diskon, nyatakan HD dalam H dan D. Oke, ini sudah Kak Sari salin ulang ya yang diketahuinya. H besar harga barang dalam satuan rupiah, D% adalah persentase diskon. Diskon itu dari harganya ya. Kemudian HD adalah harga setelah diskon. Nah, cara menghitung HD atau rumus HD gini deh. HD atau harga sesudah diskon adalah harga normalnya dikurangi dengan diskonnya. Bener kan? Jadi nanti harga sesudah diskon atau harga setelah diskon akan lebih rendah daripada harga normalnya. Iya dong, tadinya harganya 1 juta, setelah didiskon hanya menjadi 900.000. Misalnya begitu. Nah, untuk rumusnya di sini harga ya sudah harga ya dikurangi rumus diskon itu gini deh. Diskonnya berapa persen? Karena di sini adalah D persen, berarti ya D per 100. Persen itu kan artinya per 100 ya. Diskon itu adalah persentase dari harganya, berarti dikali dengan H itu sendiri. Gini ya. Jadi harga sesudah diskon adalah harga normal dikurangi dengan D per 100 kali harga normalnya. Nah, untuk membuktikan rumus kita ini, lagi-lagi Kak Sari kasih contoh kasus ya. Contoh kasusnya, untuk contoh kasusnya kasih pakai angka yang kecil-kecil aja ya. Misalnya harga barangnya adalah 7.000. Ini misalnya alat tulis deh ya, pulpen atau apa gitu. Harga normalnya 7.000. Kemudian diberi diskon katakanlah sebesar 10% aja. Nah, gini. Maka harga sesudah diskonnya atau HD itu sama dengan kita masukkan rumus ini ya. H dikurangi dalam kurung D per 100 kali H gini. Oke, sama dengan hanya 7.000 dikurangi dalam kurung D persen. Karena diskonnya 10%, D persen itu ya artinya 10 per 100 gitu. Dikali 7.000 ya. Nah, kita hitung sama dengan 7.000-nya tulis lagi dikurangi ini coret-coret 0 ya, 0 yang di sini dengan 0 yang bawahnya. Nah, 0 yang di sini dengan 0 bawah lagi. Ini 1 per 1 itu ya 1 ya dikali 700. 1 dikali 700 700. Nah, 7.000 dikurangi 700 adalah 6.300. Jadi ini harga sesudah diskonnya adalah 6.300. Harga normalnya 7.000. Oke, gitu ya Dek ya. Ini untuk menjawab soal nomor 2. Jadi rumus HD sama dengan harga normalnya dikurangi dengan rumus diskonnya ini tadi. D per 100 kali harga normal. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3, suatu barang dilabeli dengan harga H rupiah. Barang tersebut dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar P%. Jika HP menyatakan harga barang setelah dikenai pajak, nyatakan HP dalam H dan P. Oke, ini dong sudah Kak Sari salin ya. H adalah harga barang, satuannya rupiah. P persen adalah pajak pertambahan nilai, satuannya persen. HP harga barang setelah pajak. Nah, bagaimana menentukan rumus HP? Kita harus tahu dulu bahwa pajak itu meningkatkan harga jual ya, atau harga jualnya jadi lebih mahal kalau kena pajak tuh Dek. Jadi harga barang setelah pajak nanti akan lebih tinggi daripada harga normalnya, sehingga HP nanti adalah harga ditambah pajaknya gitu ya. Nah, harga ini ya tetap yang di sini ya, harga barang ya, berarti sama dengan H juga ditambah pajak. Bagaimana cara menghitung pajak? Cara menghitung pajak itu seperti diskon tadi, yaitu berapa persen, berarti P per 100 dikali dengan harga jualnya. Pajak itu diambil dari harga jualnya. Dalam hal ini harga jualnya itu adalah H ya. Makanya dia P per 100 kali H. Nah, ini adalah rumus HP atau harga barang setelah pajak. Untuk contoh angkanya Kak Sari gunakan barang yang tadi, yaitu yang harganya 7.000 ya.
alat tulis kita tadi ya, harganya 7.000. Ini adalah harga normal. Kemudian dikenakan pajak pertambahan nilainya, PPN-nya sebesar 10%. 10% dari harga normal. Maka harga sesudah pajaknya atau HP nanti akan lebih tinggi daripada 7.000 tadi ya. Masukkan rumusnya, HP sama dengan H ditambah dalam kurung P per 100 kali H gini. Berarti sama dengan hanya berapa? 7.000 ditambah dalam kurung P per 100. Pajaknya 10%, berarti 10 per 100 dikali H lagi, 7.000 lagi gini. Tinggal dihitung-hitung aja ya. Sama dengan 7.000 ditambah, ini kayak tadi coret 0 atas bawah, ini masih ada nolnya, boleh dicoret ya, 1 per 1 kali 700, hasilnya ya 700. Nah 7.000 ditambah 700 berapa? 7.700. Ini adalah harga setelah dikenai pajak ya, 7.700 gitu. Oke, kalau mau rumus aja sampai di sini tadi. Nah oke ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4-nya, seorang penjual membeli suatu barang dari grosir dengan harga A rupiah. Penjual tersebut berencana mengambil keuntungan sebesar U%. Untuk menarik minat pembeli, penjual tersebut memberikan diskon sebesar D%. Keterangan, keuntungan berubah menyesuaikan besarnya persentase diskon. Jika HJ menyatakan harga jual dengan keuntungan U% dan sebelum dikenai diskon D%, nyatakan HJ dalam A, U, dan D. Oke. Nah, di sini Kak Sari ralat sedikit ya, Dek ya. Ini kan katanya tadi sebelum dikenai diskon. Kalau sebelum dikenai diskon itu berarti ya tanpa diskon. Kalau tanpa diskon itu nanti HJ atau harga jualnya hanya dengan keuntungan saja. Nah, alangkah lebih tepatnya kalau sebelum dikenai diskon ini diganti menjadi sesudah dikenai diskon. Coba nanti kalian tanya ke guru kelas masing-masing ya, apakah diralat seperti Kak Sari ini atau tidak. Tapi tenang saja, baik diralat atau tidak, nanti akan kubuatkan versi jawabannya. Jadi nanti ada dua versi ya, ada yang sebelum dikenai diskon dan yang sesudah dikenai diskon. Oke, langsung saja, ini sudah kucatat keterangan-keterangannya. Yang pertama, A itu adalah harga beli barang dari grosiran. U% adalah persentase keuntungan. Persentase keuntungan itu diambil dari harga belinya. Sementara D% itu adalah diskon. Diskon itu selalu diambil dari harga jualnya, ya. Bentuknya persentase. Kemudian HJ tadi adalah harga jual dengan keuntungan U% dan sebelum dikenai diskon D%. Ini Kak Sari masih ambil persis dari buku aja. Nah, di sini mulai kita bahas ya. Yang pertama, versi harga jual tanpa keuntungan. Versi harga jual tanpa diskon dulu. Seperti ini. Nah, kita tahu menentukan harga jual itu caranya adalah berapa harga belinya, terus ditambahkan dengan berapa keuntungan yang kita inginkan. Itulah untuk menentukan harga jual. Jadi misal harga belinya 1.000, kita ingin keuntungan 500, berarti harga jualnya 1.000 tambah 500, 1.500, kayak gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan harga beli itu tadi apa? A kecil ini ya, berarti A ditambah keuntungan. Rumus keuntungan itu gini dek, berapa persen keuntungan yang kita inginkan, berarti keuntungan itu U ya, U per 100 dikali dengan harga belinya, gini ya. Kak Sari ulang, harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan, sama dengan A ditambah dalam kurung U per 100 kali A gitu. Oke, ini harga jual biasa, dan harga jual ini sekaligus merupakan harga jual dengan keuntungan U% dan sebelum diskon. Tuh terlihat ya, ini ada keuntungannya tapi tidak ada diskonnya. Berarti sebenarnya ini sudah menjawab soal nomor 4 kalau tidak ada revisi dari guru, karena HJ di sini adalah harga jual yang melibatkan keuntungan tetapi tidak melibatkan diskon. Tuh di sini kan tidak ada diskonnya. Nah, ini versi keduanya sekarang kalau harga jual dengan keuntungan U% dan sesudah
diskon D%. Kalau ada diskonnya menjadi seperti ini. Nih Kak Sari tambahin ya, harga jual sesudah diskon. Nah, jadi agak berbeda nanti. Oke, kalau harga jual sesudah diskon, kita simbolkan dengan HJD gitu aja ya. Jadi harga jual sesudah diskon. Gimana? Harga jual sesudah diskon adalah harga jualnya dikurangi dengan diskonnya gitu. Jadi nanti harga jual sesudah diskon itu pasti lebih rendah atau lebih murah daripada harga jual normalnya. Nah, sekarang coba kita masukkan ke rumusnya ya. Harga jual itu ya yang ini tadi, kan? Berarti boleh kita tulis HJ dulu ya biar kalian nggak bingung. Nah, sekarang kita mau merumuskan untuk diskonnya dulu. Diskon rumusnya adalah D%, tergantung nanti diskonnya berapa persen ya, dari itu menjadi kali harga jual. Gini, jadi harga jual sesudah diskon adalah harga jual dikurangi D/100 kali harga jual. Nah, sekarang kita bongkar rumusnya. Untuk harga jual itu sendiri, ini ya, A ditambah dalam kurung U/100 kali A. Gitu, terus dikurangi dalam kurung D/100 dikali HJ. HJ kayak yang ini tadi kan, berarti persis seperti yang di sini tulis. Ini kita kasih dalam kurung gini lagi boleh ya. A ditambah dalam kurung U/100 kali A. Tutup kurung yang ini, kemudian tutup kurung yang di sini. Wah, gitu ya. Ini boleh dikurung, boleh enggak. Kalau mau dikurung, boleh sekali lagi. Masya Allah. Tuh, gitu ya, Dek ya. Mau Kak Sari perjelas ya. Kak Sari salin sekali lagi, sebentar. Nah, gini nih deh enaknya ya. Kak Sari ulang dari sini ya. Harga jual sesudah diskon sama dengan harga jual dikurangi diskonnya. Diskonnya itu kan rumusnya D/100 kali harga jual. Kemudian sama dengan, nah ini harga jualnya seperti rumus yang di atas ini kita tulis ya. A ditambah dalam kurung U/100 kali A, tutup kurung ya, dikurangi D/100 kali harga jual lagi. Berarti ini kita tulis ulang. Di sini Kak Sari pakai kurung seperti ini ya. Ya, ini sama persis. Oke. A ditambah dalam kurung U/100 kali A, tutup kurung. Oke, sampai sini paham ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, rumus-rumus seperti ini bisa disederhanakan menjadi ini, perhatikan sebelah sini. Nih, punya A, ini juga punya A ya. Ini kan dua suku. Ini suku pertama, di sini suku kedua. Karena dia sama-sama punya A, maka A-nya itu boleh kita keluarkan menjadi gini. A dikali 1 ditambah U/100 aja. Kok bisa, Kak? Perhatikan ya. A dikali 1 adalah A, betul. A dikali positif U/11 adalah positif U/11 A. Nah, kali A itu boleh kayak gitu menuliskannya ya. Jadi A-nya ini boleh dikeluarkan. Kemudian dikurangi D/100-nya tetap dikali, karena ini tadi sama dengan yang di depan, berarti nanti kalau disederhanakan sama persis dengan yang di sini ya. A dalam kurung 1 plus U/100. Gini. Oke, ya. Nah, kemudian ini udah sebenarnya ya, sudah selesai. Tinggal kita masukkan aja ke angka-angka, ke contoh soal yang kita buat sendiri. Nanti angkanya kalian bikin versi sendiri boleh, samaan dengan Kak Sari juga boleh. Kalau nggak disuruh bikin contoh soal, contoh kasus ya nggak apa-apa. Jadi sudah selesai. Harga jual sesudah diskon rumusnya adalah A ditambah 1 A dikali 1 tambah U/100 dikurangi D/100 kali A kali 1 plus U/100. Wow, kayak gitu. Sebenarnya simpelnya hanyalah harga jual dikurangi diskon itu. Tapi kalau pakai rumus seperti ini nih, Dek, nggak apa-apa ya. Catat aja nanti menggunakan dalam soal. Kalau kalian sering berlatih soal menggunakan rumus ini, nanti akan lebih terbiasa lagi. Nah, sekarang kita bikin contoh kasusnya yuk.
Nah, kita misalkan aja untuk A-nya, A tadi adalah harga beli ya, harga belinya adalah 5.000, kemudian keuntungan yang diinginkan sebesar 40%, dan nanti dikasih diskon 20%, kayak gitu. Kita hitung harga jualnya dulu. Seperti tadi untuk harga jual, rumusnya yang simpel ini. Harga jual itu sama dengan harga beli ditambah keuntungan, atau A ditambah dalam kurung U per 100 kali A. Itu dulu ya, kita hitung harga jualnya. Ini ya, harga jual sama dengan harga beli ditambah keuntungan. Harga belinya adalah A, ditambah keuntungannya adalah U per 100 kali A. Masukkan angka-angkanya. A-nya adalah 5.000, ditambah keuntungannya maunya 40%, berarti 40 per 100. Kali A lagi, 5.000 lagi. Gini ya, sama dengan 5.000-nya ditulis, ditambah ini deh, 40 per 100 ini kita sederhanakan, 0 sama 0-nya, 0 yang di sini juga. Nah, tinggal 4 per 1, ya 4 dikali 500. 4 dikali 500 adalah 2.000. Oke, 5.000 ditambah 2.000 adalah 7.000. Oke, ini adalah harga jual dengan keuntungan yang dia minta tadi, yaitu 40% ya. Jadi harga jualnya 5.000 gitu. Nah, sekarang kalau harga jual sesudah diskon. Harga jual sesudah diskon kita gunakan rumus yang sudah kita temukan tadi, yang sepanjang ini tadi. Ya, kita masukkan. Begini rumusnya ya, harga jual sesudah diskon sama dengan A dikali 1 ditambah U per 100, terus dikurangi D per 100 dikali A kali 1 plus U per 100. Wow, angka-angkanya, A-nya adalah 5.000 dikali 1 ditambah U tadi keuntungannya. Keuntungannya 40% ya, berarti 40 per 100. Kemudian dikurangi diskon. Diskonnya tadi pada contoh kita adalah ini, 20%. Berarti 20 per 100 dikali A lagi, 5.000 lagi, dikali 1 ditambah U per 100. Berarti 1 ditambah 40 per 100. Ya, gini. Oke, tinggal dihitung sama dengan 5.000 dikali berapa ini? 1 ditambah 40 per 100. 40 per 100 ini kalau disederhanakan menjadi 4 per 10 atau 0,4. 1 ditambah 0,4 itu ya 1,4. Gini. Kemudian dikurangi 20 per 100 itu, nah kayak gini deh, menjadi 2 per 10. 2 per 10 itu ya 0,2 ya, tulis 0,2 dikali 5.000 dikali lagi ini 1 ditambah 40 per 100, kayak ini tadi ya, 1 ditambah 40 per 100, 1,4. Boleh pakai kurung, boleh enggak. Oke, nah yuk sekarang 5.000 dikali 1,4 itu dihitung biasa aja, hasilnya adalah 7.000. Dikurangi 0,2 dikali 5.000 dikali 1,4 itu juga dihitung biasa aja, hasilnya adalah 1.400. Nah, 7.000 dikurangi 1.400 berapa? 5.600 tuh ya. Jadi harga jual sesudah diskon adalah 5.600. Tadinya harga jualnya 7.000, dikurangi ini ternyata diskonnya. Diskonnya adalah 1.400. Jadi 7.000 kurangi 1.400 yaitu 5.600. Gitu. Itu untuk soal nomor 4 versi jawabannya Kak Sari ya, dan contoh soalnya atau contoh kasusnya. Nah, nanti kalau misalnya kalian tidak diralat oleh guru atau ada arahan lain dari guru, sebaiknya kalian ikutin arahan dari guru ya, supaya tidak disalahkan. Oke, nomor 4 sudah selesai ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, nomor 5 ya. Seorang penjual membeli suatu barang dari grosir dengan harga A rupiah. Penjual tersebut berencana menjual barang tersebut dengan harga B rupiah. Untuk menarik minat pembeli, penjual tersebut memberikan diskon sebesar D%. Barang tersebut juga dikenai pajak pertambahan nilai PPN senilai P%. Pajak sebelum kena diskon. Jika U menyatakan besarnya keuntungan, nyatakan U dalam A, B, D, dan P. Oke, di sini nanti untuk U-nya Kak Sari akan jelaskan secara bertahap ya. Yang pertama nanti adalah keuntungan saja sebelum ada
pajak dan diskon kayak gitu ya. Kemudian bertahap nanti ada pajaknya. Nah, terakhir nanti baru ada pajak dan ada diskon. Di sini keterangannya A adalah harga beli barang dari grosiran, B adalah harga jual barangnya, D persen adalah persentase diskon. Diskon itu dari harga jual ya. Kemudian P persen adalah PPN sebelum diskon dan diambil dari harga jual. U adalah keuntungan. Nah, bagaimana merumuskan U ini? U itu simpelnya kayak gini deh. U itu adalah harga jual dikurangi dengan harga belinya dulu berapa gitu loh ya. Nah, selisihnya itulah sebagai keuntungan. Jadi U adalah harga jual kurangi harga beli. Dalam hal ini punya kita harga jualnya adalah B, harga belinya adalah A. Jadi U itu sama dengan B kurangi A. Ini kalau rumus dasar keuntungan. Nah, sekarang bagaimana kalau keuntungan setelah dikenai pajak dulu ya. Untung setelah dikenai pajak menjadi Nah, pajak itu menambah harga. Pajak itu menaikkan harga. Jadi harga barang yang dijualnya jadi lebih mahal. Kalau harga jualnya lebih mahal, nanti harga jual dikurangi harga beli akan meningkatkan untung. Jadi pajak itu meningkatkan keuntungan, seakan-akan meningkatkan keuntungan. Padahal itu nanti uangnya tetap harus disetor ke pemerintah ya. Jadi keuntungan setelah dikenai pajak itu rumusnya gini. U sama dengan harga jual. Harga jualnya berapa? Ditambah dengan pajak. Nah, gitu ya. Baru dikurangi dengan harga belinya. Harga beli gini ya. Jadi keuntungan setelah dikenai pajak itu rumusnya U sama dengan harga jual ditambah pajaknya dikurangi harga belinya. Nah, kita masukkan untuk harga jual adalah B ditambah pajak. Pajak itu rumusnya gini. Lihat-lihat dulu pajaknya berapa persen. Nah, karena belum tahu berapa persennya ya udah kalau pakai rumus gini, P per 100. Pajak itu diambilnya dari harga jual. Karena harga jual adalah B, maka dikalikan B ya. Jadi B ditambah P per 100 kali B. Harga jual ditambah pajak. Kemudian dikurangi harga beli. Harga belinya adalah A. Kayak gini ya. Nah, sekarang ini adalah untung setelah dikenai pajak. Kalau udah dikenai pajak terus ada diskon lagi ya. Diskonnya tetap diambil dari harga jual loh ya. Bukan harga jual setelah dikenai pajak. Jadi harus hati-hati. Nah, sekarang versi yang ketiga kayak gini. Kita tulis dulu keuntungan ya, atau untung setelah pajak dan diskon. Nah, ini yang diminta oleh soal ya, ada pajak, ada diskonnya. Sama dengan gini ya. U itu sama dengan, nah normalnya gini, pajak itu menambah harga jual, tetapi diskon itu mengurangi harga jual. Jadi gimana? Jadi langsung aja ya, harga jualnya adalah B, kemudian ditambah pajaknya adalah P, dikurangi diskon, diskonnya adalah D, baru dikurangi dengan harga belinya. Kayak gini ya. Nah, kita masukkan rumusnya. Harga jualnya tetap B ditambah P ini mewakili pajak. Pajaknya berapa persen? Pajaknya P persen. Berarti ya P per 100 kali apa? Kali harga jualnya. Gini. Kemudian dikurangi diskon. Diskonnya berapa persen gitu kan? Diskonnya adalah D persen. Dari apa? Dari harga jual juga. Gini. Oke, baru dikurangi dengan harga belinya yaitu A. Nah, di sini ini bisa kita sederhanakan. Ada B, ada B, ada B. Berarti B-nya boleh dikeluarkan menjadi B dikali 1 ditambah ini aja P per 100, terus dikurangi ini aja D per 100, tutup kurung, terus dikurangi dengan A sebagai harga beli tadi. Sudah, jadi inilah rumus untung setelah pajak dan diskon ya. Ini yang diminta di buku. Nah, menjawab pertanyaan nomor 5 sudah selesai. Terakhir Kak Sari tinggal kasih satu contoh kasus ya, satu contoh kasus untuk meningkatkan pemahaman kalian.
Nah, kita ambil permisalan kayak gini ya. A itu adalah harga beli. Harga belinya 10.000. B itu tadi adalah harga jual. Dia jualnya 15.000. Kemudian nanti ada pajak 10%. Tentu saja pajak ini dari harga jual ya, berarti dari B. Dan ada diskon. Diskon itu 20%. 20%-nya juga dari harga jual. Maksudnya ini Kasari kasih contoh aja, diskonnya ditetapkan 20% kayak gitu ya. Nah, sekarang yuk kita hitung. Untuk untung yang pertama, rumus keuntungan yang paling dasar. Keuntungan rumusnya adalah harga jual kurangi harga beli. Berarti B dikurangi A. Sama dengan B-nya 15.000 dikurangi A-nya 10.000. Berarti keuntungannya adalah 5.000. Ini ya, keuntungan yang biasa-biasa aja. Nah, sekarang keuntungan yang sudah dikenai pajak ya. Keuntungan yang dikenai pajak Kak Sari singkat dengan UP ya. Untung setelah pajak. Pajak tadi adalah menambah keuntungan. Rumusnya adalah harga jual ditambah dengan pajak baru dikurangi dengan harga beli. Berarti sama dengan B ditambah, nah pajaknya berapa persen? 10%. Berarti 10/100 gitu ya, dikali B baru dikurangi dengan A. Oke, sekarang kita masukkan angka-angkanya ya. Sama dengan B-nya adalah 15.000 ditambah 10/100 kali 15.000 baru dikurangi dengan harga belinya yaitu 10.000 gini. Oke, sama dengan ini 15.000-nya tetap ditambah, kita hitung-hitung dulu ya. Ada 0 di atas 1, coret dengan 0 di atas di bawah 1. Ada 0 di bawah, coret dengan 0 yang di atas sini. Berarti ini 1/1 ya 1 ya, dikali 1.500 ya tetap 1.500. Terus dikurangi 10.000. Oke, sama dengan ini 15.000 tambah 1.500, 16.500 dikurangi 10.000 menjadi 6.500. Oke, perhatikan keuntungan dia adalah 5.000. Setelah pajak keuntungannya seakan-akan bertambah membesar ya, menjadi 6.500. Padahal ini ada uang 1.500 yang nanti harus disetorkan ke pemerintah sebagai PPN tadi, pajak pertambahan nilai gitu ya. Jadi pajak itu seakan-akan meningkatkan keuntungan. Oke, nah sekarang versi yang terakhir yaitu keuntungan setelah pajak dan diskon. Langsung aja kita masukkan rumus yang kita peroleh dan angka-angkanya ya. Ini dia ya, keuntungan setelah pajak dan diskon. Rumusnya B dikali 1 tambah P/100 kurangi D/100 tutup kurung ya. Terus dikurangi dengan A. Masukkan angka-angkanya. B-nya tadi harga jualnya 15.000 dikali 1 ditambah pajaknya tadi adalah 10%, berarti 10/100 dikurangi diskonnya 20%, berarti 20/100 gini. Terus dikurangi A-nya adalah 10.000. A harga beli ya, atau modalnya dia. Oke, kemudian sama dengan ini 15.000-nya kita tulis dulu. Nah, dikali yang di dalam kurung ini kita hitung. 1 ditambah 10% ya. Nah, 1 ditambah 10%. 10% itu boleh disederhanakan menjadi gini ya. 10/100 itu menjadi 1/10. 1/10 itu adalah 0,1. Oke, nanti yang 20/100 juga boleh dikecilin gini, disederhanakan menjadi 2/10. 2/10 itu adalah 0,2. 1 ditambah 0,1 dikurangi 0,2 menjadi 0,9. Dikurangi 10.000. Nah, ini boleh dikurung dulu. Nah, 15.000 kalau dikali 0,9 adalah 13.500. Dikurangi dengan 10.000, hasilnya berapa? 3.500 ini. Jadi keuntungan setelah pajak dan diskon hanyalah 3.500. Padahal sebenarnya ini pun ada uang 1.500 yang harus disetorkan ke pemerintah ya, sebagai bentuk pajak pertambahan nilai tadi. Berarti sejatinya keuntungannya dia ini hanya 2.000. Oke, tadinya hanya 5.000.
Nah, setelah ada pajak menjadi wow 6.500. Nah, setelah ada pajak dan diskon menjadi hanya 3.500. Kenapa berkurang? Karena ada diskon ya. Diskon itu memang mengurangi keuntungan. Oke, sudah selesai ya Dek ya. Nomor 1 sampai 5 sudah selesai Kak Sari bahas. Mana yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Untuk kalian yang mau gabung di grup belajarnya Kak Sari, boleh ketik chat aja ke 081456109870. Gabung ke dalam grup gratis. Kak Sari tunggu. Oke, sebelum pamit ya, Kak Sari mau pesen, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan halaman ini ya. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.